jadilah laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami. Satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami. Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the international president of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman,
I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Ardian Kristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. Di MFI Indonesia berpartner dengan pertama Palang Merah Indonesia mengadakan donor darah secara rutin. Kedua, Tagana untuk bantuan bencana alam. Ketiga, Jaringan Doa Nasional mendoakan bangsa dan negara tercinta Indonesia agar damai dan sejahtera. Keempat, Universitas Ciputra dalam menyelenggarakan mini MBA bagi pengusaha muda. Kelima, Family First untuk seminar keluarga. Keenam, CGN TV dalam rangka peningkatan kemampuan di dalam media elektronik, televisi, dan video. Informasi selengkapnya kunjungi website kami. Ya, siap. Selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Luar biasa, malam hari ini Tuhan perkenankan saya untuk memberikan kesaksian bagaimana Tuhan membentuk saya. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Wi Piyuhian, biasa dipanggil Han-Han. Dan puji Tuhan, saya punya seorang istri yang luar biasa dan juga 3 orang anak, 1 laki 2 perempuan. Dan saat ini saya bertugas di sebuah perusahaan kimia, di mana saya menjadi manajer untuk PPIC and Plant. Saya pikir itu perkenalannya.
Dan saya berfellowship di Mekar Harum, Jawa Barat 3, dan saat ini saya memiliki jabatan sebagai RDD TNT. Puji Tuhan, kalau saya bisa bergabung di wadah ini sejak tahun 2008, tanpa terasa, lumayan lama juga, dan saya sungguh dibentuk lewat komunitas ini. Saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan membentuk saya, di mana setiap langkah saya waktu sebelum kenal Tuhan, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan apa yang saya harus lakukan, atau saya tidak pernah bertanya kalau saya juga mau melakukan sesuatu. Sehingga pada waktu tahun 2005, di mana waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan tekstil, saya melakukan sebuah investasi yang tidak pernah saya pelajari terlebih dahulu, sehingga waktu itu saya sungguh banyak kehilangan uang. Dan sampai akibat dari kehilangan uang itu, saya jadi punya hutang. Yang sebelumnya ya hutang untuk KPR rumah ya ada. Tetapi akibat dari kesalahan saya itu yang tidak bertanya kepada Tuhan, saya malah bukan saja kehilangan uang, tetapi kehilangan rumah. Dan masa-masa itu saya berjuang 12 tahun. 12 tahun akibat satu hal yang tidak saya tanya kepada Tuhan pada saat saya mau melakukan investasi. Jadi sungguh saya bersyukur Tuhan memberikan persoalan itu kepada saya. Kenapa? Karena saya tahun 2005 juga belum pernah dibaptis. Jadi saya juga seorang pria yang memang saya sekolah di sekolah Kristen, tetapi saya tidak punya pengalaman iman. Saya tidak punya pengetahuan bagaimana itu memiliki Tuhan. Tidak. Saya cenderung ateis. Jadi saat tahun 2005 itu adalah turning point saya, di mana Tuhan memanggil saya, di mana Tuhan membentuk saya mulai tahun 2005. Dan tahun 2005 itu juga akhirnya di bulan Agustus saya dibaptis bersama dengan istri saya, dan mulailah saat itu saya belajar bagaimana mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Sehingga pada waktu itu juga tahun 2005 waktu saya kehilangan uang, itu juga kehilangan pekerjaan saya karena saya mengundurkan diri di tempat pekerjaan saya karena udah istilahnya bahasa Sunda kecemplung. Udah kejebur kagok salah gitu ya. Jadi akhirnya ikut salah terus hanya karena saya tidak bertanya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan dengan pengalaman saya itu, saya jadi belajar bagaimana saya harus memanage keuangan saya. Dulunya saya tidak pernah punya keuangan rumah tangga. Istri saya mendesak terus karena memang posisinya kepepet, tidak ada yang bisa saya atur, tetapi tetap harus diatur. Nah, itulah hebatnya Tuhan mengajar kepada saya lewat satu firman di Amsal 3 ayat 6. Tuhan berkata lewat firman-Nya itu adalah, akuilah Dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia Tuhan akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan, saat-saat saya belajar berjalan bersama Tuhan, saya belajar juga pengalaman iman, bagaimana saya selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup saya. Ada satu hal kejadian yang mungkin buat sebagian orang kecil, tapi buat saya besar. Saya waktu tahun 2005 setelah saya keluar dari perusahaan tekstil, saya bersama dengan teman saya membangun satu usaha kimia untuk tekstil, dan saya sebagai teknisi dan sales. Ya, saya sering keliling ke customer-customer, dan ada satu customer saya yang saya sudah akrab, dan saat itu uang saya hanya ada 20.000. 20.000. Dan customer saya ini karena akrab, sering makan bareng sama saya, makan siang bareng dengan saya. Tapi waktu saya mau berangkat, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya harus ketemu dia, tapi saya hanya punya uang 20.000.
Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Saya percaya Tuhan akan lancarkan pertemuan saya. Jika saya ketemu sama dia, begitu ketemu, dia langsung bilang begini, ini sesuatu yang saya takutkan. Han, nanti siang kita makan bareng ya? Mate dah. Mate dah. Ini gue cuma bawa 20.000. Tapi Tuhan baik. Itu pelajaran pengalaman iman saya. Customer saya melanjutkan lagi. Kali ini gua yang bayar ya, bukan lu. Wah, haleluya Tuhan, dalam hati saya bersorak, wah luar biasa. Itu pengalaman kecil. Tetapi saya percaya lewat malam hari ini juga para FGB Men akan belajar bagaimana hubungan Tiongkok dengan Indonesia berkaitan dengan bisnis. Tetapi saya percaya satu hal, kalau kita tidak bertanya kepada Tuhan, hal yang sama akan terjadi seperti saya waktu saya tidak bertanya kepada Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita bertanya kepada Tuhan, jalan kita lancar. Puji Tuhan, akhirnya saya bebas dari hutang. 12 tahun kemudian, saya tidak punya hutang sama sekali sekarang. Walaupun saya rumah masih kontrak, tetapi saya punya pengharapan bersama Tuhan. Karena saya percaya dari tadi Amsal 3 ayat 6. Kalau saya mengakui Tuhan, pasti jalan saya lurus, pasti jalan saya gampang, pasti menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya punya harapan, suatu hari saya punya rumah. Tuhan Yesus memberkati, semoga kesaksian saya boleh menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Amin. Amin, amin. Thank you Pak Han buat kesaksiannya. Saya juga mau Pak, bebas dari hutang juga. Haleluya Pak, amin. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari perwakilan regional entity, yaitu Pak Jemi Lasa, ya, di mana beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Kadin di Kota Kupang. Silakan Pak Jemi, waktu kesaksian diberikan 7 menit ya Pak, silakan. Terima kasih. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Perkenalkan, nama saya Jemi Lasa. Saya sudah menikah, istri, anak saya 4, 2 cewek, 2 cowok. Saya terus terang bahwa waktu saya diajak untuk memberikan kesaksian oleh Saudara Bobby, ini saat yang paling sulit di dalam hidup saya untuk saya menjawab ya pada saat itu. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu begitu dikasih kesempatan kesaksian, saya menerima dengan sukacita. Kalau kali ini saya menerima dengan penuh pergumulan. Kadang-kadang saya merasa bisakah dalam kondisi yang tidak mengenakan sekalipun saya memberikan kesaksian. Tapi saya percaya karena dorongan Roh Kudus, saya akhirnya menjawab ya. Saya siap memberikan kesaksian. Saya bergabung dengan kurang lebih sudah 7-8 tahun. Bisnis saya di bidang distribusi spare part sepeda motor. Dan juga yang kedua itu, saya punya bisnis yang kedua itu di bidang IT atau perdagangan IT, retail. Saya 2013 itu pernah mencoba sebuah bisnis yang baru. Waktu itu saya coba pelajari, mungkin kesalahan saya itu tidak bertanya sama Tuhan, seperti Bro Han. 2013 itu saya mencoba, waktu itu saya pergi ke China. Saya coba untuk merintis bisnis. Waktu itu ground bisnis saya, spare part. Waktu saya mau mulai impor, waduh, masa sambil nonton apa itu?
Impor pertama itu China itu kurang lebih itu kalau coba masih berhasil. Begitu saya serius untuk mau impor waktu itu, karena saya impor waktu itu adalah impor barang campur sebelum periode Pak Jokowi naik pertama. Tapi begitu saya impor yang agak banyak, di situ masalah mulai muncul. Pada saat itu pemerintahan Jokowi mengubah kebijakan. Waktu itu kan masih bisa barang Mohon maaf, sinyalnya kurang bagus, Pak. Iya. Putus-putus ya, Pak Jamie. Pak Jamie, sorry. Sepertinya sinyalnya Pak Jamie kurang bagus ya. Tapi setelah akhirnya saya gagal. Halo, apakah bisa didengar? Pak, apa off-cam dulu? Matikan videonya dulu aja, Pak. Nggak apa-apa. Off-cam dulu aja. Itu Iya. membantu. Ya, silakan, Pak. Kamera dimatiin boleh, Pak? Tes. Iya, good. Oke. Apa-apa Pak ya, tanpa kamera dulu ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Jadi saya pernah gagal cukup besar ketika saya melakukan bisnis impor dari China tahun 2000. Dan itu pengalaman kegagalan saya. Namun waktu itu saya masih tetap bersyukur karena saya masih tetap jalan. Namun sejak 2019-2020 waktu awal COVID, bisnis saya kena pukulan cukup berat. Dan sampai hari ini, walaupun saya tetap percaya bahwa saya tetap punya alasan untuk bersyukur. Hari ini saya punya aset yang dulu saya bangga-banggakan, hilang semua. Ada satu hal yang saya syukuri, yaitu bisnis saya masih tetap bertahan sampai hari ini. Walaupun aset saya banyak yang hilang, bahkan mungkin hampir 100% hilang. Hal yang bisa saya syukuri adalah hari ini Tuhan masih tetap menjaga keluarga saya. Tuhan tetap memberikan berkat-Nya kepada saya setiap hari. Saya kadang-kadang membayangkan bagaimana Ayub ketika di dalam momentum hidupnya yang paling rendah. Dan ketika disuruh untuk kesaksian, apakah pada saat itu dia mau tetap bersaksi? Dan saya bersyukur hari ini saya bisa memberikan testimoni dalam keadaan yang mungkin tidak menguntungkan. Tetapi saya bersyukur. Kenapa? Karena berkat Tuhan masih ada di dalam diri saya. Sukacita masih tetap Tuhan berikan buat saya. Saya tetap percaya. Saya bersyukur saya ketika mendapatkan masalah ini saya sudah bergabung di Wadah Full Gospel. Kenapa? Ketika saya mengalami masalah ini setiap hari itu, saya berpikir Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kalimat-kalimat itu yang terus-menerus menguatkan saya. Saya yakin suatu saat ketika badai ini berlalu, saya akan tetap keluar sebagai pemenang. Ada satu hal yang saya syukuri, bahwa ketika saya melewati pandemi ini, dan saya cukup terpuruk, namun Tuhan memperbaiki kehidupan doa keluarga saya. Mesbah keluarga kami Tuhan hidupkan. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sampai hari ini. Saya tetap percaya setiap hari saya terus berdoa. Tuhan, ada hal besar apa yang Tuhan siapkan buat saya ke depan? Saya tetap yakin
Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar buat saya. Dan ini proses yang Tuhan izinkan saya alami di dalam hidup saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah bersedia untuk mendengar kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Ya, shalom, terima kasih Pak Jamie kesaksiannya. Memberkati kami semua, di mana puji Tuhan sih Pak, meskipun harta bisa hilang, tapi kita bisa sehat sempurna, kita bisa bernafas dengan bebas, itu semua juga karena kebaikan Tuhan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi foto. Mohon teman-teman silakan yang belum on cam, saya persilakan waktunya untuk on cam. Ya, Bemuri silakan Be, karena ada beberapa slide, jadi silakan yang belum diaktifkan kameranya tolong diaktifkan. Pasang muka yang paling ganteng ya Pak, yang paling cakep ya. Jangan lupa senyum ya Pak. Ini ada beberapa slide, ya ada 3 slide di sini di monitor saya. Saya akan mulai dengan slide yang pertama. Pak Tony Setiawan mana nih? Tinggal sofa doang. Pak Tony? Oke. Thank you Pak Tony. Oke ya, saya akan foto ya. 1, 2, 3. Oke, next. Slide kedua. Slide kedua, siap, smile. Oke, Ibu, thank you Bu smile-nya. Oke, next. Selanjutnya. Oke, ada semua, smile. 1, 2, good. Nah, slide terakhir. Pak Posma ini nggak ada nih, Pak Posma. Nah, silakan Pak Posma, mana mukanya? Jadi berubah nih ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Silakan. Thank you Bapak-bapak. Selanjutnya ya, kita akan menuju ke acara utama kita. Dia ngompol. Ya. Halo, kita akan menuju ke acara utama kita, di mana pembicara kita malam hari ini adalah Bapak Duta Besar Pak Sugeng Raharjo. Ya, sebelumnya saya ingatkan kembali untuk yang ingin bertanya, nanti kita bisa menulis di chat, ya di chat box. Kan nanti panitia akan memilih ya mana yang bagus, mana yang oke, mana yang sesuai, nanti kita akan tanyakan ke Pak Dubes ya. Terus selanjutnya nanti kita akan dipandu oleh Pak Sujadi ya, B Sujadi, mohon nanti diaktifkan kamera dan audionya untuk menjadi operator kita pada malam hari ini. Jadi silahkan Pak Sujadi untuk memimpin acara sesi utama kita dengan Pak Dubes. Silakan, waktu dan tempat. Oke. Shalom FGB Man. Be strong in the Lord. FGB Man. Oke, ya terima kasih buat host acara Bevandi dan Bemuri. Seperti yang sudah disampaikan oleh host, di mana pada malam hari ini kita kedatangan pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Duta Besar Sugeng Raharjo. Berikut ini akan saya bacakan sedikit profil dari Bapak Dubes Sugeng Raharjo, di mana untuk karier di dalam negeri, Pak Dubes berkarir di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pada tahun 1980 sampai 1983, beliau menjabat sebagai Kasih P4 di Biro Umum, kemudian pada tahun 1989 sampai 91 sebagai Kasih KST, kemudian pada tahun 95 sampai 98 menjabat sebagai Kasubdit Investasi, dan dilanjutkan 2001 sampai 2005 sebagai Direktur MWAK di Ditjen ASEAN, dan 2010 sampai 2013 menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sedangkan karir luar negeri daripada beliau, pada tahun 1984 sampai 1985 beliau menjabat sebagai Atase Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York. Kemudian pada tahun 1985 sampai 88 menjabat sebagai Sekretaris 3 Kedutaan Besar Republik Indonesia di Buenos Aires di Argentina ini. Kemudian 1991 sampai 95 menjabat sebagai Sekretaris 1 KBRI Washington DC. Kemudian pada tahun 1998 sampai 2001
menjabat sebagai Minister Counselor Perutusan Tetap RI untuk PBB di Jenewa di Swiss. Dan 2005 sampai 2009 beliau menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Afrika Selatan, merangkap Lesotho dan Swaziland. Kemudian pada tahun 2014 sampai 2017 beliau menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok, merangkap Mongolia. Jadi Bapak Dubes Sugeng ini memiliki karir yang sangat luar biasa, di mana sebagai seorang diplomat beliau sudah pernah bertugas di sekian banyak tempat dan kota di 4 benua. Dan sekarang ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT Gajah Tunggal Tbk, suatu perusahaan yang sangat besar di Indonesia, dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Perhati, yaitu Perkumpulan Persahabatan Alumni Tiongkok Indonesia. Beberapa saat yang lalu, beliau baru saja menerbitkan buku yang merupakan bestseller di Indonesia dengan judul Unboxing Tiongkok, yang mana judul tersebut kita pakai sebagai judul acara kita pada malam hari ini. Saya sendiri kebetulan sudah kenal dengan Pak Dubes Sugeng sejak tahun 2015, dan hal yang membuat saya semakin respect kepada beliau adalah karena beliau walaupun sudah memiliki posisi yang sangat tinggi, beliau ini sangat low profile, very humble. Oke, sekedar mengingatkan kembali kepada buat teman-teman bapak-bapak yang nanti ingin bertanya, nanti bisa mengirimkan pertanyaannya di chat room, yang mana nantinya panitia akan memilih beberapa pertanyaan menarik yang akan dikirimkan kepada saya selaku moderator untuk kemudian akan saya sampaikan kepada Pak Dubes. Tanpa berlama-lama, saya akan mengundang Bapak Duta Besar Sugeng Raharja untuk bisa menyampaikan paparan Bapak dengan judul Unboxing Tiongkok. Silakan Pak Dubes. Sebelum paparan, izinkan saya untuk share screen ya. Ya, silakan Pak. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke, atau mungkin bisa dibantu. Oh ya, sekarang udah. Sudah ya? Ya. Sudah, good. Sudah ya? Ya, sudah. Sudah, baik. Shalom untuk para peserta webinar yang saya banggakan dan selamat malam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan atas kasih dan karunia-Nya. Kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat ikut serta dalam acara webinar yang akan membahas Unboxing Tiongkok yang diselenggarakan oleh Full Gospel Businessmen Fellowship International pada malam hari ini. Dalam kesempatan ini, saya akan ingin menyampaikan terima kasih atas undangan yang diberikan, sehingga dapat menyampaikan sharing pendapat mengenai Unboxing Tiongkok, terutama apa yang bisa dipelajari dari Tiongkok, dan update mengenai hubungan antara Indonesia dan Tiongkok, serta peluang usaha yang akan bisa diraih oleh kita semua. Mengawali paparan saya ingin menyampaikan bahwa penulisan Unboxing Tiongkok disebabkan oleh 3 alasan. Pertama, memasuki abad ke-21, Tiongkok menjadi perhatian seluruh dunia karena karena pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dapat menurunkan angka kemiskinan secara drastis. Yang kedua, kecepatan pembangunan telah membawa Tiongkok menjadi kekuatan kedua ekonomi dunia setelah Amerika Serikat. Hal ini telah mengubah konfigurasi kekuatan dunia. Di samping itu, kemajuan Tiongkok telah mendorong abad ke-21 menjadi abad Asia. Yang ketiga, mengawali pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2014 mencanangkan visi Indonesia 2045 untuk mencapai kemakmuran, keadilan, Indonesia yang maju, modern, dan menempatkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia yang dapat diperhitungkan oleh seluruh negara. Untuk mewujudkan visi Indonesia 2045, ya hanya tinggal 24 tahun.
Indonesia harus mempercepat pembangunan dan tidak dapat hanya berpangku tangan, tetapi perlu kerja keras dan disiplin. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan yang ada di Indonesia harus berani membuka diri, membuka hati, membuka pikiran, membuka tekad untuk belajar dari negara-negara yang telah terlebih dahulu maju, terutama Tiongkok. Mengapa harus Tiongkok? Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Tiongkok selama 30 tahun terakhir ini dapat menyalip dan menyusul negara-negara barat yang telah melakukan pembangunan selama 300 tahun. Untuk mengetahui atau untuk meneropong kemajuan kecepatan pembangunan di Tiongkok, saya menggunakan teori U yang dikembangkan oleh Profesor Otto Scharmer dari MIT yang menekankan kepada 3 pendekatan. Pendekatan pertama adalah open mind, di mana cara berpikir terbuka tanpa prasangka. Kedua, open heart, hati terbuka tanpa membenci dan memiliki rasa kebencian. Dan yang ketiga, open will, merupakan sikap terbuka untuk mempelajari setiap kemajuan agar dapat dijadikan bahan perbandingan dan pelajaran berharga. Melalui pendekatan ini, saya yakin bahwa kita dapat melihat kemajuan di Tiongkok secara objektif. Karena kita akan belajar dari pengalaman Tiongkok, pasti kita semua akan bertanya, faktor apa yang dapat dipelajari dari kecepatan pembangunan di Tiongkok? Menjawab pertanyaan ini, saya akan menggunakan alat analisa Astagatra, yaitu dari 2 aspek. Yang pertama adalah aspek alamiah, di mana kita menyoroti faktor yang melekat pada masyarakat Tiongkok, terutama yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Yang dalam hal ini ada 2 yang sangat penting, yaitu prinsip kemandirian melalui pengembangan nilai-nilai dan keunggulan kearifan lokal dalam melaksanakan pembangunan. Yang kedua adalah sikap dan perilaku masyarakat Tiongkok yang memiliki ciri disiplin, memiliki komitmen, etos kerja, sederhana, serta memiliki skill dan kemampuan yang tinggi. Yang kedua, aspek sosial ada 2, yaitu faktor perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang saling berkait dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang ketiga adalah faktor stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri. Ketiga faktor yaitu faktor sikap dan perilaku, faktor perencanaan yang berkesinambungan, dan faktor stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri perlu diketahui di mana kita bisa buktikan sehingga menjadi fakta bahwa ketiga faktor ini menjadi faktor penentu dalam percepatan pembangunan di segala bidang di Tiongkok ini. Berkaitan dengan fakta sikap dan perilaku, ada 3 fakta yang perlu kita ketahui bersama. Sikap dan perilaku yang baik diturunkan dari generasi ke generasi, di mana hal ini jarang terjadi di dunia. Sikap dan perilaku masyarakat Tiongkok berawal dari nilai-nilai budaya lokal yang terus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan dari nilai-nilai filsafat Konghucu. Ajaran Konghucu sebagai unsur utama pembentukan akhlak, sikap, dan perilaku bangsa Tiongkok. Selain itu, Konghucu juga mengajarkan tujuan hidup adalah mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan keharmonisan. Untuk mencapai tujuan hidup,
maka harus bersikap dan berperilaku disiplin, jujur, memiliki komitmen, memiliki etos kerja, tanggung jawab, dan sederhana, di mana nilai-nilai ini diturunkan dari generasi ke generasi melalui pengajaran di sekolah dan di lingkungan keluarga. Kedua, pengambilan keputusan yang baik. Di banyak negara, selalu gagasan atau ide yang baik itu selalu datang dari presiden atau dari perdana menteri. Namun di Tiongkok, nilai-nilai seperti melayani rakyat, melakukan reformasi dan keterbukaan merupakan kesepakatan rakyat Tiongkok yang dilakukan secara konsisten secara bertahun-tahun. Hal ini menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang beradab secara berkelanjutan. Yang ketiga, tenaga kerja dan skill atau memiliki kemampuan yang tinggi. Di Tiongkok, generasi muda dijadikan tulang punggung negara dalam pembangunan industri, seperti pengembangan energi nuklir, kedirgantaraan, kereta api cepat, kendaraan bertenaga listrik, komputer, dan lain sebagainya. Usia tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan industri di Tiongkok rata-rata 39,4 tahun, dan pada umumnya lulusan universitas ternama di dunia seperti Harvard, MIT, Stanford, dan lain sebagainya. Penjelasan sikap dan perilaku masyarakat Tiongkok dapat diikuti dalam bab 1 yang mengulas perkembangan Tiongkok dari proklamasi hingga saat ini, kemudian dijelaskan lebih lanjut secara komprehensif pada bab 2 tentang spiritualisme dan model manajemen pembangunan yang dijalankan di Tiongkok. Berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, terdapat 4 fakta yang perlu diketahui. Yang pertama, pemerintah Tiongkok merancang visi pembangunan jangka panjang 2050, visi pembangunan jangka menengah 2021 sampai 2035, yang pelaksanaannya melalui pembangunan jangka pendek 2021-2025, yaitu program pembangunan 5 tahun yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Dari kita melihat perencanaan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Tiongkok, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa Tiongkok selalu bekerja dengan sabar untuk jangka waktu lama dalam rangka menuju tujuan mereka menjadi negara nomor 1 di dunia. Yang kedua, National Development Reform Commissions atau NDRC, setara dengan Bappenas di Indonesia, mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan serta memberi petunjuk arah program dan strategi pembangunan, serta ikut mengawasi jalannya pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di Tiongkok. Yang ketiga, pembangunan dilakukan dengan pendekatan knowledge-based development strategy dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi nasional. Arahnya adalah mengutamakan kualitas pertumbuhan daripada kuantitas pertumbuhan dalam rangka mendorong Tiongkok menjadi negara yang memiliki adidaya teknologi dan juga menjadi negara yang memiliki manufaktur yang mandiri. Yang keempat, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan, sistem pendidikan diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia siap pakai sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Menyangkut perencanaan pembangunan dijelaskan secara lengkap pada bab 3
tentang jalan panjang mimpi Tiongkok dan mimpi Indonesia. Hasil pembangunan Tiongkok dapat diikuti pada bab 4 yang membahas indahnya kota-kota Tiongkok dari transformasi yang berhasil. Berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri, ada 3 fakta yang perlu diketahui. Tiongkok melaksanakan sistem sosialisme yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal, tetapi tidak melarang atau menafikan sistem kapitalisme. Perpaduan ini menciptakan model ekonomi yang dilaksanakan jarang terjadi di dunia. Hal ini tercermin. Ekonomi publik dan ekonomi pasar dijadikan model ekonomi gabungan yang dilaksanakan secara efektif, sehingga menciptakan stabilitas ekonomi karena Tiongkok memiliki kemampuan melakukan pengawasan ekonomi makro dengan baik. Hal ini dapat diamati selama krisis keuangan Asia tahun 1997, krisis subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat dan pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia pada tahun 2008, dan taper tantrum pada tahun 2013 tidak banyak pengaruhnya terhadap perekonomian Tiongkok. Yang kedua, pemilihan kepemimpinan senior di Tiongkok akan menghabiskan waktu lebih dari 1 dekade, di mana secara berkelanjutan calon pemimpin yang akan dipilih dipantau perilaku dan tindak tanduknya. Yang penting dicatat dalam pemilihan kepemimpinan di Tiongkok, tidak ada kelompok kepentingan yang dapat mempengaruhi proses mekanisme pemilihan kepemimpinan ini. Hal ini dengan sendirinya menciptakan situasi kondusif yang terjadi dalam menjaga stabilitas politik dalam negeri. Yang ketiga, mekanisme nasional pengambilan keputusan di Tiongkok jarang terjadi di negara manapun. Pemerintah Tiongkok akan melakukan apapun yang mereka nilai sangat penting dan prioritas yang di negara lain hampir tidak mungkin terjadi. Karena di Tiongkok dapat dilakukan tanpa hambatan untuk menggunakan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan juga material milik negara. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat, tanpa proses bertele-tele, dan pelaksanaannya juga cepat sehingga dapat menciptakan kepastian hukum. Keberhasilan Tiongkok menjaga stabilitas dalam negeri dapat diikuti dalam bab 5 yang membahas secara panjang lebar mengenai 4 pilar keberhasilan Tiongkok. Ketiga faktor yaitu sikap, perilaku, faktor perencanaan yang berkesinambungan, dan stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri telah dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Tiongkok dan hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi dunia dengan peradaban modern yang berdampak positif dalam mendorong abad ke-21 menjadi abad Asia. Dunia menyaksikan bahwa hasil pembangunan di Tiongkok telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menghapuskan kemiskinan, dan yang ketiga meningkatkan citra Tiongkok dalam pergaulan dunia. Pertanyaan selanjutnya atas perubahan postur Tiongkok ini, apakah kebangkitan Tiongkok telah mempengaruhi hubungan antar negara, terutama setelah terjadinya pandemi COVID-19? Baiklah, kita akan kupas satu persatu mengenai masalah ini. Ada berbagai kemajuan yang ada di Tiongkok yang mungkin di masa mendatang akan menjadi sumber perubahan hubungan antar negara.
Yang pertama adalah teknologi. Memasuki abad ke-21, Tiongkok telah mencanangkan bahwa seluruh perusahaan di Tiongkok harus memiliki Research and Development Center untuk melakukan inovasi sesuai dengan permintaan pasar. Dalam waktu 15 tahun, Tiongkok telah dapat mengembangkan 7.500 teknoparks di seluruh Tiongkok yang memberikan kontribusi kurang lebih 25% dari GDP di Tiongkok. Dan ini terbesar di dunia dibandingkan dengan Amerika. Teknopark yang ada di Amerika hanya memberikan sumbangan kurang lebih 11% ke GDP Amerika. Di sini keunggulan dari Tiongkok sekarang terunggul di dalam Research and Development Center dan Innovation. Kebijakan ini telah mengubah wajah industri Tiongkok dan membawa Tiongkok menjadi negara yang memiliki teknologi tinggi dan bersaing dengan Amerika Serikat. Dan saat ini untuk teknologi mobil listrik dan kereta api cepat, Amerika Serikat telah mengakui keunggulan Tiongkok. Yang kedua mengenai infrastruktur. Tiongkok dalam 20 tahun terakhir telah membangun kurang lebih 130 km jalan highway. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, 50 tahun terakhir hanya membangun 50.000 km jalan highway. Di samping itu, Tiongkok telah berhasil membangun hampir 39.000 km jalan kereta api cepat yang menghubungkan kota-kota di seluruh daratan Tiongkok. Perlu dicatat, melalui program Belt and Road Initiative, Tiongkok berhasil menghubungkan Eropa dengan Asia melalui jalur kereta api. Saat ini, mengangkut barang dari Shanghai ke London melalui jalur kereta api lebih cepat 10 hari dibandingkan mengangkut barang melalui kapal laut. Walaupun kapasitasnya mungkin masih terbatas melalui kereta api, tapi kecepatannya lebih cepat dibandingkan kapal laut. Yang ketiga, politik luar negeri. Tiongkok akan membangun kemitraan dengan mengutamakan kerjasama melalui Belt and Road Initiative, serta melakukan pendekatan peaceful rise, seperti tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan tidak pernah akan menjajah negara lain. Pendekatan ini akan terus dikembangkan oleh Tiongkok, karena pergeseran kepemimpinan di kawasan saat ini telah menyebabkan berbagai ketegangan di kawasan. Tiongkok menyadari betul bahwa keadaan seperti ini perlu dikelola dengan baik agar tidak memicu konflik di kawasan yang akan merugikan kepentingan Tiongkok dan seluruh negara di kawasan. Selama ini saya mengamati bahwa Tiongkok mengutamakan dialog dan kerjasama untuk mencegah konflik serta menghindari konflik secara terbuka. Perlu kiranya dicatat, Tiongkok menduduki posisi strategis di berbagai organisasi internasional, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan yang keempat adalah perdagangan. Tiongkok selalu memiliki surplus perdagangan yang sangat besar setiap tahunnya. Sebagai catatan, selama tahun 2017, tercatat ekspor Tiongkok ke seluruh dunia sebesar 2,1 triliun US dollar, dan impor dari seluruh dunia ke Tiongkok mencapai 1,6 triliun US dollar, sehingga memiliki surplus perdagangan sebesar 500 miliar US dollar. Dalam kaitan ini, Amerika Serikat memiliki minus perdagangan yang sangat besar dengan Tiongkok. Hal ini pula lah yang memicu terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat melawan Tiongkok pada tahun 2018.
Dan yang kelima adalah militer. Saat ini Tiongkok merupakan kekuatan militer ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia. Tiongkok memiliki kemampuan militer yang sangat baik, seperti Blue Water Navy, di mana Tiongkok memiliki kapal induk modern 3 buah dan memiliki kapal selam tenaga nuklir, peluru kendali antar benua, pesawat tempur modern, peluru kendali dengan hulu ledak nuklir, serta didukung dengan kemampuan memproduksi alat-alat sistem pertahanan dan keamanan dengan kualitas terbaik. Tiongkok juga merupakan bagian dari kelompok negara bersenjata nuklir. Perubahan postur Tiongkok di bidang teknologi, infrastruktur, ekonomi, politik luar negeri, dan militer telah membuat abad ke-21 menjadi abad Asia. Perkembangan ini telah berpengaruh terhadap balance of power, geopolitics, geoeconomics, geostrategik, dan arsitektur kerjasama regional dan global. Seluruh penjelasan yang telah saya sampaikan dapat diikuti pada bab 6 mengenai perang dagang antara Amerika Serikat melawan Tiongkok dan implikasinya terhadap Tiongkok serta Indonesia. Para peserta webinar yang saya banggakan, seperti kita ketahui bersama, lebih dari 1,5 tahun seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini tidak saja berdampak kepada perubahan cara kerja, perubahan cara bersekolah dan berkuliah, bahkan berinteraksi sosial juga berubah, juga terdapat dampak terhadap perekonomian nasional dan internasional. Hal ini disebabkan karena pertama, terhentinya produksi barang sehingga munculnya berbagai pemutusan hubungan kerja di seluruh dunia dan meningkatnya angka pengangguran di seluruh negara. Yang kedua, terhentinya arus barang dan perdagangan internasional. Hal ini telah menyebabkan pertumbuhan negatif di seluruh dunia dari tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021. Dan yang ketiga, terhentinya lalu lintas manusia antar negara yang mengakibatkan kesulitan dihadapi oleh perusahaan penerbangan maupun oleh perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dan pengusaha industri kecil dan menengah di bidang pariwisata. Terjadinya perang dagang Amerika Serikat melawan Tiongkok pada tahun 2018, kemudian terjadinya pandemi COVID-19 telah membuat hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin memanas, termasuk berkompetisi dalam penelitian serta memproduksi vaksin COVID-19. Dalam kaitan ini, Amerika Serikat telah menggunakan berbagai isu untuk mengisolasi dan menjatuhkan martabat pemerintah Tiongkok, misalnya dengan terus mengecam pemberlakuan Undang-Undang Keamanan baru di Hong Kong, menggunakan isu Taiwan untuk memprovokasi Tiongkok, menekan situasi HAM di Xinjiang, dan bahkan saat ini mempolitisir asal-usul dari wabah virus COVID-19. Secara singkat, ketegangan kedua negara ini dengan sendirinya mengubah pola hubungan antar negara, terutama masing-masing pihak berusaha untuk melakukan pendekatan dengan segala cara untuk menarik simpati dari negara-negara lainnya. Dalam melakukan pendekatan ke negara-negara, saya melihat bahwa kedua negara Amerika Serikat dan Tiongkok melakukan pendekatan yang sangat berbeda.
Pertama, Amerika Serikat melakukan pendekatan secara politis dengan menonjolkan isu-isu politik seperti hak asasi manusia dan good governance di semua negara di mana Amerika Serikat ikut di dalam, terlibat di dalam di berbagai negara dan belahan dunia. Yang kedua, Tiongkok lebih menekankan pada pendekatan ekonomi guna mendorong penghapusan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan seperti telah dilakukan di berbagai negara di benua Afrika yang saat ini telah dapat membangun untuk mengentaskan kemiskinan. Perubahan pola hubungan antar negara terutama akibat perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok serta ketegangan karena pandemi COVID-19 berdasarkan pengamatan saya tidak berdampak terhadap hubungan Indonesia dan Tiongkok, di mana selama pandemi COVID-19 tetap berjalan dengan baik. Hal ini dapat dicerminkan yang pertama, kunjungan timbal balik antara pejabat kedua negara tetap berjalan. Tercatat selama ini, pertama adalah kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok ke Indonesia untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia pada bulan Juni tahun 2020. Yang kedua, kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri BUMN Indonesia ke Tiongkok untuk menjajaki kerjasama pembelian vaksin COVID-19 dari perusahaan yang memproduksi Sinovac. Yang ketiga, kunjungan Menko Kemaritiman dan Investasi sebagai utusan Presiden Republik Indonesia untuk menjajaki pembelian vaksin COVID-19 dengan berbagai pihak di Tiongkok, antara lain Sinopharm dan CanSino. Dan yang terakhir, kunjungan Menteri Luar Negeri Tiongkok ke Jakarta untuk bertemu dengan counterpartnya, yaitu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, untuk membahas hubungan bilateral antar kedua negara. Hasil kunjungan pejabat kedua belah pihak itu telah menciptakan atau mendorong kerjasama pengembangan vaksin COVID-19 serta alih teknologi bidang farmasi untuk Indonesia dari Tiongkok. Yang ketiga, Angkatan Laut Tiongkok membantu mengangkat kapal selam Nanggala 402 yang tenggelam di dasar laut. Dan yang keempat, penandatanganan Memorandum of Understanding mengenai pembentukan High Level Dialogue on Cooperation Mechanism yang diwakili masing-masing oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi dari Indonesia dan Menteri Luar Negeri Wang Yi dari pihak Republik Rakyat Tiongkok yang dilakukan di Guiyang, Guizhou pada awal Juni 2021. Yang kelima, kedua belah pihak sepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai hub regional produksi vaksin dan juga sepakat untuk membangun pabrik bahan baku obat di mana selama ini hampir 90% bahan baku obat yang diproduksi di Indonesia dilakukan secara impor. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini, ya kan, bahan baku impor semakin berkurang. Dan yang terakhir, disepakati untuk mengembangkan research and development untuk obat-obat herbal. Ini yang hubungan antara Indonesia dan Tiongkok selama pandemi berjalan dengan baik. Dan bagaimana tren hubungan Indonesia dan Tiongkok di masa mendatang atau pasca pandemi COVID-19, saya masih memiliki keyakinan bahwa hubungan Indonesia dan Tiongkok akan tetap baik pasca pandemi COVID-19 dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, memanfaatkan momentum abad Asia, Indonesia dan Tiongkok memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga stabilitas
keamanan di kawasan yang akan berdampak positif terhadap hubungan perdagangan dan investasi, tetapi juga pembangunan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran negara-negara di kawasan. Kedua, ditinjau dari sisi besarnya pasar, Indonesia memiliki penduduk keempat terbesar di dunia. Mempertimbangkan hal ini, Indonesia dapat dinilai berpotensi dijadikan mitra bisnis bagi Tiongkok. Di pihak lain, Tiongkok merupakan negara berpenduduk terbesar di dunia. Hal ini dapat dijadikan pasar bagi produk-produk Indonesia. Yang ketiga, Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam memerlukan modal dan teknologi untuk mengolahnya dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan industri. Seperti halnya dengan pengembangan industri nikel di Sulawesi yang sudah berjalan 7 tahun. Kerjasama perusahaan Tiongkok dan Indonesia telah berhasil membawa Indonesia menjadi negara kedua terbesar di dunia yang menghasilkan stainless steel dan menjadi negara pengekspor terbesar di dunia. Industri ini akan terus dikembangkan untuk menjadi bahan pembuat lithium baterai untuk mobil listrik di masa mendatang. Yang keempat, di bidang kesehatan masyarakat, Indonesia dan Tiongkok dapat bekerja sama untuk menghadapi pandemi penyakit menular yang lebih membahayakan kesehatan dibandingkan dengan COVID-19 di masa mendatang. Seluruh penjelasan yang telah disampaikan dapat diikuti pada bab 7 tentang COVID-19, diskoneksi, dan tantangan. Terakhir, saya akan simpulkan dengan 6 poin. Yang poin pertama, pelajaran penting dari Tiongkok adalah dalam melakukan pembangunan selalu bertumpu pada keunggulan nilai-nilai lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sikap dan perilaku disiplin, komitmen, etos kerja, dan pantang menyerah. Faktor penting yang perlu ditekankan adalah sikap, perilaku, dan cara berpikir masyarakat selalu terbuka dalam menanggapi berbagai perubahan dengan mengutamakan berpikir positif dalam mengatasi dan menjawab setiap tantangan dan hambatan. Kedua, dari pengalaman saya berkeliling ke berbagai negara selama hampir 40 tahun, ketertinggalan satu negara di bidang ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, salah satu penyebabnya adalah sikap dan perilaku, terutama cara berpikir masyarakat yang sempit dan negatif terhadap berbagai perubahan yang bergerak begitu cepat. Ketiga, buku Unboxing Tiongkok mendorong kita semua untuk mengembangkan dan melakukan cara berpikir positif dan terbuka agar dapat lebih mudah melakukan introspeksi diri dan menyadari kelemahan-kelemahan yang dimiliki dan dapat segera mengkoreksinya tanpa harus menyalahkan masa lalu dan pihak lain, karena yang akan menjadi tujuan kita bersama adalah masa depan. Yang keempat, keunggulan Tiongkok dapat dijadikan cermin bagi Indonesia agar dapat melakukan benah diri untuk dapat mengatasi berbagai tantangan dan hambatan secara bersama-sama tanpa kegaduhan. Dengan demikian, Indonesia dapat melanjutkan pembangunan dan berkiprah sebagai kekuatan yang disegani baik di kawasan maupun dunia pada tahun 2045. Kelima, untuk dapat mengembangkan dan melakukan cara berpikir positif dan terbuka, jangan menuntut kepada pihak lain, tetapi lakukanlah mulai dari diri sendiri untuk berubah, sehingga hidup kita dapat memberikan kontribusi positif tidak saja bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, masyarakat, tetapi juga negara dan bangsa. Terakhir, keenam, saya harapkan buku Unboxing Tiongkok dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia
terutama generasi muda yang menjadi tulang punggung negara dalam menggapai cita-cita luhur Indonesia tahun 2045, yaitu negara industri dengan peradaban tinggi, serta masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga paparan saya dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih dan selamat malam. Oke, paparan yang sangat menarik sekali dari Pak Dubes. Thank you Pak, di mana apa yang Pak Dubes sampaikan ini semakin membuka wawasan kami mengenai pentingnya hubungan antara Indonesia dan Tiongkok, apa saja yang bisa kita pelajari dari Tiongkok, dan juga bagaimana peluang yang ada antar dua negara ini.